Raka berjanji, Raka akan menghapus air matamu. Raka tahu apa yang Raka lakukan ini bukanlah sesuatu yang baik. Raka mengakui kalau semua ini adalah kesalahanku. Ibu, izinkan Raka untuk menghapus air matamu. Air matamu yang terlalu mahal untuk kau keluarkan. Raka berjanji, semua ini akan berakhir. Apapun konsekuensinya akan Raka hadapi. Itulah bayarannya. Raka ini lemas mendengar itu, sahabat-sahabat. Maksud Mbak, aku harus membayar dengan nyawa. Adikku menjadi bayaran dari kekayaan ini. Mbak, ini nggak bener nih Mbak, ini nggak betul. Dari awal nggak ada hal-hal seperti ini, nggak Mbak bilangin. Kok tiba-tiba kayak gini Mbak? Mbak, aku nggak mau Mbak. Aku nggak mau. Siapa lagi nih Mbak? Apa di tahun ini akan ada lagi? Siapa lagi? Aku nggak mau Mbak. Aku nggak mau. Aku cuman punya ibu dan adik perempuanku saja. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Jangan mereka Mbak. Jangan mereka. Mbak Suro cuman geleng-geleng kepala dan mengatakan itulah yang harus terjadi. Apa kau takut? Ini tidak bisa ditarik mundur. Kau harus hadapi semuanya. Kalau enggak, kau yang akan mendapatkan bala. Kau yang akan menggantikannya. Pada saat itu pikiran dari Raka masih berpikir, bisalah diakalin nanti, yang penting aku masih jadi orang kaya. Dah, dilakukanlah ritual kedua. Jadi setelah melakukan ritual kedua, di jalan pulang, Raka mikir kayak gini, nih orang terdekat yang jadi tumbal, apa bisa digantikan ya? Orang terdekat kan ya orang yang masih ada hubungan darah, kerabat lah ibarat kata seperti itu. Ada ide. Begitu pulang ke rumah, Raka manggil adik nomor 2 dengan ibunya. Datanglah mereka. Raka bilang, aku mau pergi urusan keluar kota 1 bulan. Dek, kamu mau liburan kemana kira-kira? Kamu belum masuk kuliah kan? Belum mulai aktif kan? Belum Bang. Ini duit dikasih sama Raka segepok, bawa ibu jalan-jalan selama 1 bulan. Serius Bang? Kemana Bang? Kemana aja kau suka. Nih pergi. Kapan? Sekarang. Harus sekarang ya, besok lah minimal, kata si Raka. Dah, senanglah adiknya ini. Tanpa curiga, ibu dan adiknya ini mereka pun pergi liburan, entah kemana. Ya, jadi Raka masang siasat. Pembantunya disuruh pulang, libur sebulan. Nah, rumah itu kan kosong. Datanglah si Raka ke rumah adik bapaknya si Raka. Yang dicurigai Raka, lu lah nih yang bunuh bapak gua, santet bapak gua. Nah, dikasih duit, Om ini senang dia. Om ini punya anak 3. Ya. Jadi dibilang sama Raka, Om aku mau keluar sebulan nih, keluar kota ada urusan bisnis, ibu sama adik lagi jalan-jalan, bantuin aku Om ya, tempatin rumahku selama aku masih di luar kota, selama ibu belum pulang. Boleh? Ya boleh, aja anak-anak, aja istri, tinggallah di sana selama aku pergi. Om boleh pergunakan fasilitas yang ada di rumah itu, kecuali masuk kamarku nggak boleh ya, nanti aku kunci. Selebihnya dari itu, anggap aja lah rumah sendiri. Dengar itu seneng si Om ini sudah dapat duit, dapat tempat tinggal yang bagus, fasilitas lengkap lagi. Berangkatlah si Raka ninggalin si Om pun tinggal di tempat itu. Nggak sampai 2 minggu, si Om nempati rumahnya si Raka, dapat kabar duka. Anak dari si Om ini meninggal. Kejadiannya sama dengan adiknya Raka. Nah, setelah anak si Om ini meninggal, Raka pulang, ibunya pulang, Om itu dikasih duit, diurus semua pemakaman dan segala macamnya. Nggak ada yang curiga dengan apa yang terjadi, karena semuanya masih masuk akal. Dan Raka di sini dapat celah lah gimana caranya untuk menggantikan tumbal. Nah, happy dia nih, aku dapat jalannya nih. Ini tahun kedua udah lewat, masuk tahun ketiga.
Di tahun ketiga, adik Raka yang kuliah ini sudah aktif kuliahnya. Dia kan dijanjikan dikasih mobil sama Raka dan itu ditepati Raka. Dikasih mobil, dia pun udah lancar bawa mobil. Nah, di tahun ketiga, Raka ini enjoy aja dia melakoni ritual pemujaan kepada sang junjungan pemberi kekayaan, ya, didampingi sama Mbah Suro. Pulangnya, belum sampai ke rumah, Raka ini kayak feeling kayak gini. Kok firasatku nggak enak ya? Ibu, adikku kok kebayang-bayang terus nih selama di perjalanan pulang. Mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Kan aku baru selesai, nggak mungkin lah langsung ada kejadian kayak gitu. Pikiran Raka nih. Jadi di jalan itu pun dia ngeset siapa lagi nih yang bakal kujebak sebagai tumbal kayak gitu. Tumbal di tahun ketiga. Nah, setibanya di rumah Raka ini bingung. Kok rame? Ada mobil ambulans. Turun dari mobil, masuk ke dalam dan ternyata mobil ambulans tersebut membawa jenazah almarhumah adik perempuannya. Seketika saja sahabat-sahabat, Raka merasakan detak jantung dan denyut nadinya berhenti seketika. Pas melihat sosok yang keluar dari mobil jenazah itu memang betul adalah adiknya. Almarhumah adiknya Raka yang sudah tidak bernyawa lagi. Raka langsung berlari mengejar masuk ke dalam rumah dan setibanya di dalam rumah, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang asing bagi Raka itu dirasakannya. Masuk rumah sendiri itu merasa asing dengan suasana yang tengah berduka. Itu membuat Raka seakan-akan, apa ini? Ini apa? Ditambah lagi ketika Raka mendekati ibunya. Ketika Raka yang sudah tak kuasa membendung air mata, ini pengen ngerangkul ibunya. Raka ingin menenangkan dirinya dan sekaligus menguatkan ibunya, tapi apa yang terjadi? Ketika Raka mau memeluk ibunya, ibunya ini ngelengos, sahabat-sahabat, seakan-akan ibunya tidak peduli dengan Raka. Dan Raka melihat tidak ada setetes pun air mata yang keluar dari sang ibu. Raka di sini seakan-akan kayak tersadar akan sesuatu. Jadi Raka mau tidak mau kembali menelan pil pahit. Padahal baru beberapa jam yang lalu ya, Raka ini tengah berpikir untuk bersenang-senang, berpikir untuk menumbalkan orang yang terdekat dari Raka tapi bukan keluarga intinya, itu untuk menjadi tumbal di tahun ketiga. Tapi kenyataannya, sebelum Raka melangkah, sesuatu yang telah menghantui Raka selama 3 tahun ini ya udah mengambil langkah duluan. Nah, di malam itu juga ya, dari sekian banyak orang yang datang melayat di malam kecelakaan itu, ya, tetangga-tetangga, warga-warga yang selalu diberikan donasi, selalu diberikan sedekah sama Raka, ini semuanya pada kumpul. Jadi Raka melihat di kerumunan para orang yang melayat itu sekelibat ada sosok bayangan hitam yang muncul. Munculnya sosok bayangan hitam itu selalu ada di belakang orang-orang yang wajahnya itu terlihat putih pucat. Raka nggak mengenal orang itu siapa, nggak tahu datang dari mana. Pokoknya ramai. Yang melayat pada malam itu ramai sekali. Setiap ada yang wajahnya putih pucat, di belakangnya pasti adalah bayangan hitam. Dan sekilas Raka melihat wajah almarhumah adiknya Raka yang baru meninggal ini. Itu ada di kerumunan para orang-orang yang tengah melayat. Dan di belakangnya itu ada sosok hitam, tinggi besar yang tengah mengawasi dari belakang. Sosok itu terus melihat sosok adik Raka yang muncul pada saat itu. Merinding. Seakan-akan sosok itu ya menjaga adiknya Raka ini. Nah, Raka mencoba untuk membangun komunikasi pada ibunya di saat tengah malam, di malam kecelakaan itu. Tapi ibunya ini selalu menghindar, sahabat-sahabat. Sampai di mana pagi hari
Jenazah udah beres dimandikan, sudah dikafanin. Jenazah pun dibawa ke masjid untuk disolatkan dan langsung segera akan dikebumikan. Ketika jenazah almarhumah adik Raka ini mau dikebumikan, ya mereka kan tinggal ibu sama si Raka aja nih. Raka nggak ada adik-beradik yang lain. Ya, saudara-saudara pun itu saudara yang care sama Raka dari sebelah ibunya semua. Dari sebelah bapak itu cuma tahu duit aja. Jadi pas jenazah mau diturunkan ke liang lahat, Raka mau turun duluan untuk nyambut jenazah adiknya. Tahu nggak? Dari kejauhan itu ibunya Raka berlari, ya berlari-lari kecil lah. Orang tua nggak bisa lari kencang ya. Berlari-lari kecil dengan napas yang ngos-ngosan sambil ini berteriak, naikkan kembali jenazahnya. Tentunya di sini membuat seluruh orang yang ada di pemakaman terkejut. Kenapa? Ada apa? Orang bertanya nih kepada ibunya Raka. Naikkan lagi jenazahnya. Itu siapa yang dibawa? Raka naik juga. Naiklah si Raka ini bertanya sama ibunya, kenapa bu? Ada apa? Kalau anakku ini mau dimakamkan, makamkanlah. Tapi jangan kau yang mengazaninya nanti. Tanpa sedikit wajah ibunya ini ada rasa sedih atas kehilangan adik perempuan Raka. Ya. Ditambah lagi omongannya itu seakan-akan bermakna sekali. Tidak boleh Raka yang turun ke bawah dan mengazanin adiknya. Orang-orang yang ada di area pemakaman itu semuanya merasa gimana ya? Ini ada masalah apa antara ibu dan anak? Ini lagi makamin jenazah loh. Nah, datanglah Pak Ustadz sekaligus Pak RT di tempat tinggal Raka. Ini bicara sambil berbisik ya, sama Raka sama ibunya, mengatakan kalau ada masalah nanti saja di rumah diselesaikan. Nggak baik. Anak ini mau dimakamkan. Nggak baik ribut-ribut di sini. Raka, kau dengar apa yang dikatakan ibumu. Kau jangan berkeras kepala. Kalau kau mau tanya apa alasannya nanti. Yuk, kita lanjutkan pemakaman. Ibunya pun pulang. Nggak mau dia ngelihat anaknya dimakamkan. Raka cuma terdiam mematung melihat prosesi pemakaman almarhumah adiknya tercinta. Selesailah sudah pemakaman ini berlangsung. Raka pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Raka langsung masuk ke kamar ibunya. Raka langsung duduk, bersujud di hadapan ibunya dan bertanya, "Bu, kenapa? Kenapa sikap ibu seperti ini dari semalam sama Raka? Apa salahku, Bu? Apa salah Raka?" Tahu enggak? Ibunya Raka ini mengatakan sesuatu yang membuat Raka ini kayak kesambar petir. Dengan wajah yang datar, ibunya berkata, "Raka, permintaan ibu cuma satu lagi kepadamu. Dan permintaan ini jangan sampai ndak kau kabulkan. Kau dengar baik-baik. Dan setelah kau mendengarnya, jangan kau bertanya, apa alasanku meminta apa yang kuucapkan ini? Apa, Bu? Apa? Apapun yang ibu minta akan Raka wujudkan. Apa, Bu? Katakanlah, kalau memang permintaan ibu ini bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu terhadap aku." Ibunya Raka bukannya sedih, malah dia tersenyum lebar dengan mengatakan, "Ibu minta, jangan sampai setahun ibu menunggu. Kalau bisa, besok atau malam nanti, kau perintahkanlah apa yang kau pelihara untuk mengambil nyawa aku. Aku ndak sanggup. Aku ndak sanggup
hidup dengan anak yang berperilaku seperti kamu. Jelaskan apa yang diucapkan ibunya Raka. Raka dari sujud ini berdiri dia langsung dan bertanya kepada ibunya, "Bu, apa yang ibu ucapkan ini? Aku tidak mengerti." Ibunya kembali menjawab, "Sudah kukatakan, jangan tanya alasannya apa. Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepada kamu. Dan aku pun tidak mau mendengar penjelasanmu. Sepandai-pandainya kau menyimpan bangkai Raka, bangkai itu akan menguap. Aroma busuk itu akan tercium. Dan disitulah baru sang ibu ini tidak dapat lagi memendung emosinya. Dengan wajah yang datar, dari pipinya air mata ini mengalir sangat deras sekali. Air mata itu mengalir seakan-akan menandakan bahwa ada luka dan pedih yang dirasakan ibu di sini, di dalam hati. Raka mencoba untuk memeluk, merangkul ibunya, tapi ibunya selalu ngeles. Dengan bisik lirih ibunya mengatakan, "Tidak ada yang mengajarkanmu untuk menjadi pembunuh. Ibu tidak pernah menuntut sesuatu yang lebih dari kehidupan ini. Ibu tidak minta kau menjadi seperti sekarang ini. Ibu cuma meminta kamu, adik-adikmu, itu hidup selamat dunia dan akhirat. Raka, sudah berapa nyawa yang kau tumbalkan? Tentunya sekarang tersisa aku. Ambillah demi memuaskan ambisimu. Tapi aku minta, aku tidak sanggup untuk menunggu setahun lagi. Kalau bisa hari ini, malam ini, atau lusa." Raka yang mendengar itu, dia tidak bisa lagi buat beralasan ya. Raka yang melihat air mata ibu yang sudah tak terbendung lagi itu udah tahu makna luka yang dirasakan ibu itu begitu mendalam. Karena Raka ini sangat dekat sekali sahabat-sahabat dengan ibunya. Bahkan dia mengatakan kepada ibunya, air mata ibu itu terlalu mahal, Bu, untuk keluar. Ya berarti kalau bukan sesuatu yang menyakitkan, ibunya tidak bakal nangis. Ibunya adalah wanita yang paling kuat, wanita terkuat di dunia ini dalam hidup Raka. Jadi Raka tidak dapat untuk banyak berkata-kata, sahabat-sahabat. Ya ini salahnya dia. Memang kesalahan Raka. Apapun alasan Raka, tetap salah. Ibunya tidak pernah minta sesuatu yang lebih, memang tidak pernah. Memang keputusan Raka untuk mengambil jalan pesugihan ini karena ya kepingin instan aja kayak gitu. Dan apa yang didapat Raka ini bukan membuat keluarganya senang, tidak sama sekali. Adiknya yang bontot, tumbal pertama. Ya. Kepingin sekolah, baru mau di sekolah kan udah meninggal. Keponakan Raka jatuhnya ya. Anak adik bapaknya itu tidak tahu apa-apa, meninggal. Nah, nih adik kedua perempuan Raka baru dibelikan mobil. Mobil itulah yang menghantarkannya menuju kematian. Lalu apa yang harus kulakukan, Bu? Aku mengakui aku salah. Aku mengakui ini semua salahku. Ini salahku, dan aku minta, ucapkan, Bu, apa yang harus kulakukan. Lagi-lagi ibunya mengatakan, permintaanku tinggal satu. Dan permintaan itu sudah kuucapkan, sudah kau dengar, tinggal sekarang kau wujudkan. Di hari itu juga. Ya. Di hari kematian adik perempuan Raka. Raka kembali pergi menghilang.
Raka pergi untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Tapi sebelum Raka pergi, Raka bertanya kepada ibunya, dari mana ibu tahu apa yang telah kulakukan? Dari mana ibu mengetahui semua ini ada kaitannya dengan kekayaanku? Jawaban dari ibunya Raka ini membuat Raka tidak bisa berpikir dengan akal sehatnya. Walaupun ya memang Raka sudah tidak memiliki akal sehat lagi, tapi ya apa yang diucapkan ibunya Raka? Ya, menjawab pertanyaan Raka, dari mana ibu tahu tentang semua ini, itu cukup bikin merinding, sahabat-sahabat. Ibunya Raka mengatakan, adikmu sebelum dia berangkat kuliah, di pagi itu dia senyum-senyum keluar dari kamarnya. Pagi itu dia peluk-peluk ibu, dia cium-cium ibu, dan ibu tanya, kenapa kok kamu riang sekali hari ini, nak? Apa gara-gara kesenangan dibeliin masmu mobil? Atau jangan-jangan udah punya pacar? Dia diam aja sambil nyanyi-nyanyi, ngajak ibu keluar dari kamar. Duduklah kami di meja makan. Ibu ambilin sarapan, dia tidak mau. Ibu mau bikinin minum, dia tidak mau. Wajahnya terus tersenyum tanpa henti dan tatapan matanya terus menatap ibu. Ibu bertanya, ada apa, nak? Kenapa? Kok bikin ibu cemas, bukan bikin ibu senang? Jawabannya, Bu, nanti kalau Mas pulang, bilang sama Mas, Ibu jangan lama-lama disuruh nyusulnya. Aku sama adik takut cuman berdua nunggu di sana. Bilang sama Mas, cepat suruh ibu nyusul. Aku bingung, Raka. Apa yang dikatakan adikmu? Nyusul kemana? Kamu mau pergi kemana? Adik siapa yang kamu bilang? Dia nangis dari wajah yang senyum gitu ya. Dia menangis. Dia langsung meluk ibu. Dia berbisik mengatakan, Bu, semalam aku mimpi. Aku mimpi didatangin sama adik. Adik berkata, Kak, aku datang disuruh buat jemput kamu. Siapa yang suruh? Mas Raka. Dan aku melihat kondisi adik, Bu. Bajunya compang-camping, wajahnya itu penuh dengan luka. Dan aku bertanya, kamu dari mana? Kamu mau bawa aku kemana? Ke sana. Dia nunjuk sesuatu dan tahu enggak, Bu? Yang ditunjuk sama adik itu ada pohon besar, dan di bawah pohon besar Mas Raka tengah melakukan sesuatu yang menakutkan. Kami mau dibawa ke sana, Bu. Dan setelah itu aku melihat kalau mobil yang ku kendarai itu hancur dan orang-orang pada menangis semua, termasuk Mas Raka. Terbangun aku dari mimpi itu. Pikiranku cuma satu. Kalau hari ini adalah hari terakhirku untuk hidup. Aku tidak tahu kenapa berpikir seperti itu. Ibunya Raka di sini cuman berpikir kalau apa yang diucapkan adik perempuannya ini cuman halusinasi. Cuman ya dia capek kuliah gitu ya. Ibunya pun menyuruh si adik untuk lebih fokus dalam berkendara, hati-hati, jangan terburu-buru, jangan ngebut. Si adik nih nggak mau kuliah di hari itu. Dia bilang, aku mau nemenin ibu aja lah. Aku takut, Bu. Jangan.
Kamu kan baru kuliah. Nanti masmu tahu, marah lo dia. Hargai. Hargai apa yang telah difasilitasi sama masmu. Kuliahlah nak. Kamu harus bisa lebih sukses dari masmu. Aku yang nyuruh dia pergi dan itulah kesalahan ibu. Ibunya menyesali kalau ya adiknya ini tidak mau kuliah diiyain sama ibu, dia tidak mau mati. Itu yang terpikir dari ibunya. Tapi ya semua itu kan sudah menjadi skenario dari tumbal pesugihan ini, sahabat-sahabat. Pergilah anak itu kuliah dan pulang. Itu tinggal nama. Yang pulang itu cuman jasad dan kenangan yang ada di otakku tentang apa yang tergambar yang diucapkannya tadi pagi. Nah sekarang tolong ibu minta tolong sama kamu Raka. Permintaan ibu yang satu tadi, tolong kamu wujudkan. Dengar apa yang disampaikan ibunya. Hati Raka ini seakan-akan membeku menjadi batu. Hatinya seakan-akan mengeras dan tekadnya sudah bulat. Raka masih ingat betul, dia tidak pamit sama ibunya. Dia nyelonong begitu saja keluar dari kamar dan mengatakan, "Bu, Raka akan menghapus air mata ibu." Raka janji. Raka pergi tanpa bilang mau kemana, ibunya pun tidak nanya. Hari itu juga Raka kembali ke rumah Mbah Suro. Turun dari mobil, Raka udah nggak mikirin sopan santun, attitude, etika, apa-apa lagi enggak. Turun dari mobil dia teriak, Mbah Suro, Mbah, keluar Mbah, Mbah. Mbah Suro pun keluar. Kaget dengar si Raka ini teriak-teriak. Apa le? Oh nopo? Sampean mau jadi jagoan di sini? Kenapa kamu teriak-teriak? Aku nggak bisa lagi ngomong baik-baik, Mbah. Semuanya hancur. Semuanya hancur, Mbah. Apa yang hancur? Coba kalau cerita tuh baik-baik. Apa yang hancur? Siapa yang hancurin? Kamu kan yang menghancurkannya. Kok sekarang kamu yang malah marah-marah? Mbah, aku tahu kalau kamu tuh tahu apa yang tidak aku ketahui. Kamu tahu semua. Sengaja kamu tidak cerita sama aku. Kalau resiko dari jalan pesugihan yang aku jalani ini adalah nyawa. Seandainya Mbah ceritakan kalau ini semua akan terjadi, aku tidak bakal mau melakoni ritual pesugihan ini. Sekarang Mbah, aku minta, aku datang ke sini. Aku mohon Mbah, berikan aku jalan untuk melepas ritual pesugihan ini. Raka, kamu datang ke sini mau mengambil ritual pesugihan ini dengan seenak-enaknya. Setelah kau dapat, setelah kau nikmati, sekarang kau kembali datang bersikap seenakmu, mau mengembalikan pesugihan ini. Raka, kau siap menukar nyawamu dalam ritual mengembalikan pesugihan ini? Raka baru menjawab siap gitu ya. Langsung Mbah Suro ini, aku tidak perlu jawabannya. Aku yang tidak siap Raka. Bukan cuman kamu saja yang akan menanggung resikonya. Aku akan menanggung resiko yang lebih besar. Tidak. Kalau kau mau menyelesaikan urusan ini, kau bisa tinggalkan begitu saja ritual-ritual pesugihan ini.
kau tinggal nikmati saja harta pesugihan yang tersisa dan balasan dari konsekuensi yang telah kau sepakati. Tapi pesugihan ini tak akan terputus. Pesugihan ini akan terus berlanjut. Bukan kekayaannya yang berlanjut, tapi kutukan demi kutukannya. Karena kau telah membatalkan secara sepihak ritual pesugihan yang telah kau nikmati. Raka di sini menantang si Mbah Suro. Baiklah Mbah, kalau memang itu jalannya, berarti aku harus mengambil jalan itu. Dan aku ingin minta satu permintaan lagi sama Mbah Suro. Apalagi yang ingin kau minta? Sembari tersenyum, Raka mengatakan, kemarin aku meminta kepada Mbah Suro untuk mengangkatku menjadi anak. Karena aku pikir kamu itu layak aku anggap sebagai orang tuaku. Dan itu salah. Tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya hidup tersiksa sampai keturun-keturunannya nanti. Cuman dengan gara-gara hormat dengan makhluk gaib. Permintaanku cuma satu. Putuskan hubungan kita sebagai anak dan bapak angkat. Aku akan siap, Mbah, menerima konsekuensi apapun. Yang penting satu-satunya nyawa, satu-satunya yang tersisa, ibuku, itu bisa selamat dan terlepas dari jerat pesugihan ini. Nah, ketika mendengar itu, si Mbah Suro yang sudah menolak permintaan Raka untuk mengembalikan pesugihan ini luluh. Dia kembali tertawa sembari menangis. Aku dari awal melihatmu itu sudah dengan penglihatan yang berbeda. Kau datang ke sini penuh dengan amarah, dan amarahmu itu diliputi dengan rasa tanggung jawab. Bukan amarah yang seakan-akan ingin meledak-ledak, ingin menjadi seseorang yang hebat, ingin menginjak orang yang lemah. Tidak. Aku tahu jiwamu itu ya jiwa kesatria. Namun jalannya saja, jalan kehidupan yang kau pilih, itu yang bukan jalan kesatria. Ya wis lah, umurku juga udah tua. Sebentar lagi toh juga aku pasti akan mati. Ya sudahlah, kalau permintaanmu itu, sama-sama nanti kita akan membuat ritual pengembalian pesugihan ini. Biarlah apapun resikonya, aku siap. Tapi jangan kau putuskan hubungan silaturahmi kita. Ternyata Mbah Suro ini, sahabat-sahabat, sudah menikah sebanyak 4 kali. Dari keempat istrinya, tak ada yang diberikan satu pun anak. Jadi ketika Raka ngomong, angkat aku menjadi anak, Mbah, dia merasa kayak mendapatkan sesuatu. Dan dia menganggap Raka itu udah seperti anaknya sendiri, makanya dia betul-betul ngiringin perjalanan Raka sampai betul-betul bisa mendapatkan apa yang diinginkan sama Raka. Dan ya, Mbah Suro ini bukannya jahat, bukannya apa ya. Mbah Suro ini cuman berperan sebagai peranannya sendiri. Ya, dia kuncen pesugihan, Raka tahu. Jadi permintaan Raka kepada kuncen ya itu dibuat sama Mbah Suro, tapi dibuatnya itu dengan sepenuh hati sampai betul-betul menjadi dan dapat apa yang diinginkan Raka. Dan di sini Raka meminta untuk Mbah Suro membatalkan ritual pesugihan ini, dan Mbah Suro pun menyanggupinya. Walaupun Mbah Suro mengatakan ini adalah sebuah tantangan, dan tantangan ini akan mempertaruhkan nyawa. Entah aku, entah kamu. Pokoknya kalau kamu sudah siap, aku pun siap. Entah aku yang mati atau kamu yang mati, tapi jelas di antara kita akan diambil
untuk menjadi penutup dari ritual pesugihan ini. Segala sesuatu pun telah disiapkan. Ritual demi ritual dilakukan. Mbah Suro yang mengerjakan semuanya. Raka cuma duduk di bawah batang pohon besar itu. Raka pun tidak dapat mengetahui dengan jelas ya apa-apa saja yang dilakukan Mbah Suro. Ya, entah amalan apa, entah bacaan apa yang dibacakannya. Berjam-jam, hampir setengah malam Mbah Suro melakukan ritual itu di tengah-tengah hutan. Raka ditinggal sendirian di bawah pohon dan hampir mendekati subuh. Mbah Suro datang dengan wajah yang pucat, berjalan gontai, hampir jatuh, dipapah sama Raka, didudukin sama Raka. Raka bertanya, apa yang terjadi? Mbah Suro tidak banyak ngomong. Mbah Suro cuma mengatakan, aku sudah menunaikan hajatmu. Pergilah nak, pulang. Dan kau akan menemukan kehidupan yang lebih sulit dari apa yang kau bayangkan sebelumnya. Selama 3 tahun, dalam kondisi apapun, kau harus tetap berbuat baik kepada orang. Kau harus selalu bersedekah selama 3 tahun. Kesialan, bala, penyakit itu akan selalu ada di setiap langkahmu. Pulanglah. Dan setelah kau pulang ini, jangan pernah sekalipun kau berpikir untuk kembali datang ke sini, apapun alasannya. Baik itu menemui aku, baik itu untuk datang jalan-jalan. Jangan pernah lagi berpikir untuk bisa sampai ke sini. Buang pikiran jauh-jauh. Kalau perlu lupakan ya, arah-arah untuk datang ke sini kau lupakan. Sekali yang sudah terjadi, itu tidak dapat diulang menjadi yang kedua. Sekali ya sudah, habis sudah. Sekarang pulanglah. Jadi makna dari ucapan Mbah Suro itu ya sudah. Kau sekali sudah datang ke sini dan sudah kau habiskan, ya sudah. Kalau kau datang ke sini lagi ya sama saja ibaratnya ya nyari petaka kayak gitu. Karena secara tidak langsung Mbah Suro ini menggambarkan kalau dia sudah menjadi pengganti dari apa yang menjadi konsekuensi Raka. Raka pun pulang. Setibanya di rumah, dia langsung nemuin ibunya. Dia langsung berkata kepada ibunya, "Bu, aku sudah melakukan apa yang kau inginkan. Percayalah sama Raka, Bu. Semua sudah berakhir. Tapi apapun yang terjadi ke depan nanti di kehidupan Raka, Raka minta maaf sama ibu. Karena Raka tidak bisa membuat ibu bahagia. Atau setidaknya ya bikin ibu hidup senang. Karena konsekuensi dari apa yang telah kulakukan itu akan kurasakan." Raka sudah menjalankan ritual pesugihan ini 3 tahun. Dan dia akan membayarnya 3 tahun ke depan. Ya, balasannya itu kontan, sahabat-sahabat. Apa yang dimiliki Raka, itu satu persatu hilang. Ada aja balanya, itu ada aja. Habis semua terjual. Ada yang kemalingan, ada yang hilang, ada yang ya memang betul-betul dijual, duitnya tidak tahu kemana. Sampai dimana mereka ke titik nol lagi dari kehidupan ini. Selama 3 tahun, Raka ini jadi gelandangan. Ibunya Raka yang dititipkan di rumah saudara dari ibunya Raka. Raka jujur ngomong sama keluarga dari sebelah ibunya. Aku tidak bisa bawa ibu. Percuma juga. Aku tidak bisa diandalkan lagi sama ibu. Tapi nanti aku pasti balik ke sini. Dan ya mereka ini seakan-akan mengerti lah dengan kondisi Raka. Nah itu, Raka pamit sama ibunya untuk pergi, tapi tidak tahu tujuannya kemana. Selama 3 tahun, Raka jadi gelandangan selama 3 tahun. Kehidupan Raka ini penuh dengan derita. Bayangkan, untuk nyari sesuap nasi, itu mbak mencari sebutir berlian di tengah kota metropolitan. Ya, nyari berlian di tengah-tengah kota metropolitan
Itu alangkah susah, nauzubillah min zalik. Duit yang bisa membelinya baru bisa datang berlian. Itu ibarat kata seperti itulah untuk nyari sesuap nasi. Belum lagi difitnah, kerja di toko bangunan, difitnah maling, digebukin orang. Raka cuman ya nerima aja lah, pasrah. Sakit ya diobatin, gitu. Luka ya dibersihkan. Selama 3 tahun, betul-betul 3 tahun, sahabat-sahabat. Tapi itu ketika dia sudah lepas dari makan sehari-hari, misalnya nih hari ini dia dapat duit 20.000 gitu ya, 10.000 cukup lah untuk dia makan. Nah 10.000-nya lagi itu pasti disedekahkan sama Raka. Ditunggunya orang ya, ada yang lewat nggak yang butuh, misalnya pengemis atau apa. Kalau nggak ada, duit itu dimasukkannya ke masjid, diwakafkannya. Dan selama 3 tahun itu juga Raka ini mulai untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sholat dia rajin, puasa Senin Kamis, sedekah. Dan lepas dari tahun ketiga, kondisi Raka mulai membaik dalam arti kata ya, orang sudah berpikiran baik lah ketika ketemu sama Raka. Ketika Raka minta kerjaan sama orang, kerjaan yang dikasih pun ya kerjaan yang layak, yang penghasilannya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah di tahun kelima baru Raka pulang menemui ibunya dengan status Raka sudah menikah. Jadi pahit memang Raka ketika membagikan kisah ini untuk saya ceritakan. Bahkan saya tidak bisa menahan emosi saya untuk membawakan kisah ini tanpa sedih gitu, sahabat-sahabat. Di beberapa momen dalam kisah ini itu sangat menyentuh sekali, dan penggambaran dalam perjuangan Raka ya ini serba salah ya, tidak saya benarkan dan tidak juga disalahkan. Namun di balik kisah ini perjalanannya ya bisa kita ambil hikmah bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah itu tentunya memiliki resiko. Ya, segala sesuatu yang kita dapat dari hal yang tidak baik itu akan berdampak tidak baik juga. Jadi demikian sebuah kisah misteri kali ini, sahabat-sahabat. Terima kasih support yang selalu sahabat berikan. Saya akan berusaha untuk menjadi Riwijaya yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Masih banyak stok cerita misteri kita yang akan saya bawakan. Demikian kisah kali ini. Part 1-nya sudah tayang. Jika ada kesalahan, jika ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah di part 1 atau part 2 ini, mohon dimaafkan. Saya Riwijaya undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.